kembali pada praktikum ke-11 ya adik-adik ya. Sudah 11 pertemuan kita bersama-sama. Untuk pertemuan ke-11 ini kita membahas tentang taksonomi numerik ya. Di pertemuan awal saya maupun Bu Reni sudah selalu menyampaikan terkait dengan dendrogram, kladogram. Nah, adik-adik sudah tidak asing lagi ya. Nah, untuk pertemuan kali ini itu kita akan membahas terkait diagram ya, yang disebut dengan dendrogram atau fenogram. Apa itu dendrogram atau fenogram? Nah, kita akan pelajari bersama pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang masih terus semangat belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat, terus semangat dan yakin bahwa Allah akan menyelesaikan semua ini dengan baik. Taksonomi numerik. Ada yang tahu taksonomi numerik itu apa? Oke, baik, kita akan pelajari bersama. Taksonomi numerik, tujuan praktikum hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu membuat fenogram kekerabatan fenetik dengan menggunakan software entesis. Mahasiswa mampu menganalisis kekerabatan fenetik, yaitu nanti adik-adik akan memahami apa itu sinapomorfi, apa itu apomorfi, dan karakter automorfi. Yang ketiga, mampu menganalisis nilai similaritas dari kekerabatan fenetik takson yang dihasilkan. Sebelum kita belajar bersama bagaimana penggunaan software entesis, kita harus mengetahui dulu apa taksonomi numerik dan sejarahnya seperti apa. Sokal dan Smith tahun 1963 mendefinisikan taksonomi numerik atau yang dikenal sebagai taksonometri atau yang kita kenal dengan taksonomi fenetik itu merupakan suatu metode kuantitatif mengenai kesamaan atau kemiripan sifat antar organisme. Output luarannya yaitu adalah analisis klaster. Tidak ada hubungannya antara kesamaan kemiripan itu dengan evolusi suatu taksa yang diperbandingkan. Oke. Tahapan taksonomi numerik itu apa saja? Yang pertama adalah pemilihan taksa. Kita harus tahu taksa yang diperbandingkan. Yang kedua adalah kita mulai menentukan perbedaan persamaan karakter morfologi yang dibandingkan. Yang ketiga, kita memberikan kode dari karakter. Satu, itu adalah karakter turunan yang tidak dimiliki oleh nenek moyang. Sedangkan 0, itu tidak dimiliki. Artinya, jadi atau kita sebut dengan plesiomorfi, sama dengan karakter nenek moyangnya. Yang keempat adalah kalkulasi dengan menggunakan software entesis. Yang kelima adalah klaster. Akan muncul klasterisasi dari taksa yang diperbandingkan. Yang keenam adalah kita mengekstrak dari klasifikasi tersebut. Yang ketujuh adalah kita melakukan identifikasi dari klasifikasi yang sudah terbuat dari entesis. Kita klasifikasikan untuk membuat kunci taksonomi, kunci identifikasi. Oke. Kesemuanya ini, mulai dari pemilihan taksa hingga identifikasi dengan menggunakan kunci taksonomi, ini adalah tahapan dari taksonomi numerik. Jadi taksonom akan melakukan ini untuk melihat kekerabatan suatu taksa yang diperbandingkan. Output luarannya kita sebut dengan pohon dendrogram, atau biasanya peneliti bisa juga menyebutnya sebagai fenogram. Oke. Ini adalah fenogram dari ikan sengkaring dan tombro yang ada di Banyu Biru Pasuruan. Kalau adik-adik rumahnya di Pasuruan, pasti akan tahu terkait Banyu Biru itu. Jadi di dalam Banyu Biru itu ada dua jenis ikan golongan genus Tor yang tumbuh di dalam telaga itu dan dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Yang di situ waktu itu saya ingin mengetahui terkait kekerabatannya secara morfologi. Otomatis harus ada karakter yang diperbandingkan di antaranya. Kemudian
Waktu itu harus ada taksa yang acuan. Taksa acuan ini mengambil dari habitat asli dari genus Thor, dari Sumatera dan Kalimantan. Ya. Jadi untuk karakter-karakter yang menjadi dasar dendrogram itu adalah karakter automorfi, di mana karakter automorfi itu merupakan karakter khas yang hanya dimiliki oleh taksa tertentu. Sedangkan apomorfi ini adalah adanya evolusi dari karakter sinapomorfi. Biasanya apomorfi ini biasanya di tingkat genus. Sedangkan sinapomorfi itu adalah karakter bersama yang dimiliki oleh taksa yang diperbandingkan. Baik, ini adalah Telaga Banyu Biru, di mana untuk analisis taksonomi numerik itu adalah membandingkan hubungan kekerabatan ikan Thor yang ada di Banyu Biru itu. Oke. Tahap awal apa? Kita harus tahu karakter diagnostiknya, karakter mana yang menjadi karakter pembedanya. Ternyata di Indonesia itu genus Thor dibedakan dari ukuran cuping. Tiap taksa yang diperbandingkan itu pasti memiliki yang namanya karakter diagnostik. Ini genus Thor di Indonesia yang bisa diperbandingkan. Kemudian ini adalah Thor jantan dan betina. Kemudian adalah karakter cuping. Cuping itu adalah karakter khas pada bibir bawah ikan golongan genus Thor. Kemudian dibandingkan karakter morfologi yang ada dari 6 taksa yang diperbandingkan. Ada jumlah jari-jari sirip dorsal, jumlah D dorsal 3 Romawi ini adalah sirip jari-jari keras ya, pada sirip dorsal berjumlah 3 dengan jumlah jari-jari sirip lemah berjumlah 9. Nah, ternyata dari sampel itu Sengkaring, Tombro, dan Thor duronensis ini memiliki jumlah yang sama, sehingga kita memberikan kode scoring itu adalah 1. Nah, ini kemudian kita scoring ya, 1, 1, 1. Kemudian yang tidak punya itu adalah 0, tidak punya. Oke. Kemudian kita masukkan di Excel, 1 itu adalah rektanguler, 32 ini adalah karakter persamaan dan perbedaan yang diperbandingkan, 6 itu adalah taksa. Ini adalah dendrogram dari hasil analisis entesis. Jadi automorfi itu khas yang dimiliki oleh taksa itu sendiri, yang tidak dimiliki oleh taksa yang lainnya. Nah, setelah kita membuat klasifikasi muncul dendrogram kekerabatan, kemudian kita harus visualisasikan dalam tabel unit taksonomi, operasional taksonomi unit ya. Ini adalah sinapomorfi, karakter bersama yang dimiliki oleh taksa yang diperbandingkan. Artinya apa? Dia berada di tingkat famili. Nah, ini karakter-karakternya. Begitu juga dengan karakter automorfi yang hanya khas dimiliki oleh golongan taksa tertentu. Ya, setelah itu ada nilai similaritas, itu jumlahnya 93,75. Ini artinya apa? Artinya Tombro dengan Sengkaring ini memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan nilai persamaannya adalah 93,75, di mana semakin tinggi, semakin kerabat dekat, itu artinya semakin banyak samanya dibandingkan dengan similaritas yang rendah. Ya adik-adik, itu tadi beberapa konsep yang adik-adik harus dapatkan. Oke, nanti akan ada evaluasi setelah kita bersama-sama membuat dendrogram. Nanti adik-adik akan secara mandiri membuat tugas dari evaluasi yang diperbandingkan. File PDF terkait dengan praktikum pertemuan 11 kali ini pada Google Classroom adik-adik silakan di-download. Di situ berisi kajian teori terkait taksonomi numerik yang tadi sudah kita singgung bersama ya. Sebelumnya ini ada langkah-langkah yang bisa adik-adik pahami bersama. Ada deskripsi sampel yang nanti akan kita pelajari bersama pembuatan dendrogram dengan menggunakan entesis. Ya, analisis datanya kita menggunakan entesis ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada karakterisasi
kode dari persamaan dan perbedaan taksa yang diperbandingkan. Untuk latihan bersama, kita menggunakan genus store. Ya. Nah, ini untuk karakter O2 berdasarkan marka morfologis setelah klasifikasi dengan menggunakan entities tadi terbentuk. Kemudian alat dan bahannya, kita menggunakan software entities, Microsoft Excel, untuk software entities, kemudian untuk data, persamaan perbedaan dari genus store, dan tugas evaluasi sudah saya upload di link. Silakan nanti Anda membuka link tersebut untuk mendapatkan data yang ada. Oke ya. Ini beberapa nanti misalkan adik-adik susah memahami, bisa membaca PDF-nya ini, kemudian mengerjakan evaluasi yang sudah kami buat. Oke ya. Ini beberapa cara nanti yang akan kita pelajari bersama. Kemudian untuk evaluasi, nanti secara mandiri adik-adik akan membuat dendrogram dari 5 taksa yang diperbandingkan. Oke, sekarang siap ya? Silakan mengdownload software dan data yang ada pada link yang tadi sudah terlampir. Bersama terkait bagaimana belajar membuat dendrogram dengan menggunakan entities. Silakan tadi link yang sudah adik-adik download, itu kan satu folder ya, namanya Venogram. Di dalamnya ada software, entities ya, kemudian ada data yang akan kita visualisasikan dendrogram. Oke. Sekarang kita buka kunci tabel final. Ya adik-adik ya. Di sini ada karakter taksa yang diperbandingkan dengan nilai 1 dan 0. 1 artinya apa tadi? 1 adalah karakter yang dimiliki oleh taksa tersebut. Artinya karakter turunan ya yang dimiliki oleh taksa tersebut. Sedangkan 0 itu adalah plesiomorfi, biasanya dia tidak punya, tidak memiliki. Nah, visualisasi ini itu dasarnya awalnya adalah dari persamaan dan perbedaan karakter yang dibuat seperti ini. Kemudian kita visualisasikan 1010 sesuai dengan karakternya masing-masing. Oke. Yang kita butuhkan itu adalah ini. Ya, kunci tabel final ini. Ini 1 itu adalah rektangular, 32 itu adalah persamaan dan perbedaan diferensiasi yang sudah kita lakukan untuk genus store ya ini ya. Kemudian 6 itu adalah taksa yang diperbandingkan. Kemudian kita klik file, save as, ya kita simpan di Venogram. Ya oke, kita di sini kita tulis coba 1. Oke, adik-adik datanya tidak boleh lompat-lompat ya, disimpan. Kita tulis ini latihan. Oke ya. Kita oke adik-adik, satu hal lagi ya. Menyimpannya pada Excel 97/2003. Kalau tidak, maka tidak akan bisa dibuka di NT-Edit. Oke. Kita save. Continue. Oke. Setelah kita mentranspose data 10 pada Excel, kemudian kita tutup Excel-nya dan kita buka software entities. Yang pertama adalah kita klik NT-Edit. Langkah pertama yaitu kita klik File, Import Excel using DDE. Kita pilih tadi di data ya. Saya kan di Venetic, Venogram, kemudian latihan. Nah, coba 1 kita klik, kemudian kita open. Oke. Setelah muncul seperti ini adik-adik ya, sudah benar, artinya ada 32 ke bawah karakter yang diperbandingkan, sedangkan yang ke kanan, ini adalah taksa, kemudian kita simpan. Caranya bagaimana? Klik File, Save File As, nah ini tetap entities ya, tidak boleh kita hilang-hilangi, kita tulis di sini, coba 1 NTS, nah biar tidak lupa, karena ada banyak sekali nama nanti untuk menyimpan, oke? Kita save. Setelah itu kita tutup NT-Edit-nya. Ya, ini ada ya. Dan nanti ada langkah pembuatan dendrogram dari entities ini. Ya, ini adalah langkah cepatnya ya. Excel, NT-Edit, simpan tadi kita sudah melakukan. Sekarang kita masuk pada step yang kedua, yaitu kita buka entities-nya.
kemudian kita klik similarity, kemudian kita klik SymQual, kemudian kita simpan file dalam format SymQual. Ya. Sudah, kita masuk, kita pakai anthesis. Ya, sudah anthesis, kita klik. Nah, oke, setelah itu kita klik similarity, kita klik SymQual, input filenya itu kita klik ya, diklik ya. Itu kita ambil di sini fenogram latihan ya, yang coba satu anthesis tadi. Kita klik open, kemudian kita output filenya seperti yang saya sampaikan tadi, kita klik coba satu SymQual. Ya, kalau sudah kita save. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya? Yang kita lakukan selanjutnya adalah compute. Nah, maka akan muncul report listing. Itu kita biarkan saja ya. Kemudian kita klik yang ketiga, yaitu anthesis tetap, tapi clustering. Dengan yang pertama kita klik sun ya, untuk membuat dendrogram kekerabatannya. Clustering, kita klik sun. Input file-nya apa? Kalau tadi anthesis, sekarang adalah SymQual-nya. Open. Kemudian output tree file-nya, nah kita klik, kita tulis ya, coba satu sun did save. Bismillah, kita compute. Oke, maka kalau sudah muncul dendrogram seperti ini, itu artinya data kita yang kita masukkan itu benar. Nah, terlihat seperti tampilan di bawah ini. Ya. Kemudian bagaimana cara menyimpannya? Kita bisa klik edit, kemudian bisa copy bitmap atau copy meta file, terserah adik-adik, atau di control copy, print screen, monggo. Ya, dari data ini penulisannya pun bisa kita ubah, kita bisa masukkan ke Paint atau software yang lainnya. Kemudian langkah keempat bagaimana? Kita klik clustering, tapi kita cop ini adalah untuk similarity. Kita lihat persamaannya berapa, ya. Oke, klik clustering, kita pilih cop. Ya, kita masukkan input tree file-nya, ada data terakhirnya apa tadi? Sun. Open, output filenya, di sini kita klik coba satu, copy, save. Nah, compute. Nah, kalau sudah, kita tutup. Ya, kita tutup, kemudian kita buka anti-edit-nya tadi ya. Nah, kemudian kita besarkan, klik file, open file, kita buka yang cop. Nah, ini. Open. Nah, oke adik-adik. Kalau sudah muncul data seperti ini, itu artinya similaritasnya sudah benar adanya ya. Bagaimana apakah data ini sudah bisa merealisasikan seberapa dekat? Tidak, belum bisa. Karena data ini harus dikalikan dulu dengan 100%. Misalkan kita contohkan, di sini Sengkaring, ini Tombro dengan Sengkaring itu adalah 93,75%. Artinya apa? Bahwa hubungan kekerabatan antara Tombro dan Sengkaring itu sangat dekat, minim dijumpai perbedaan karakter morfologinya. Nah, ini nanti bisa adik-adik implementasikan dalam contoh evaluasi yang akan dibuat. Oke? Jika sudah, itu tadi tahapan-tahapan yang kita gunakan untuk membuat klasifikasi dendrogram. Oke, adik-adik ya. Jadi ini adalah cara cepatnya. Nanti bisa adik-adik pelajari lagi dalam mengerjakan evaluasi. Bila ada kesulitan, silakan hubungi kami dari Genustor. Saatnya adik-adik melakukan evaluasi secara mandiri, mengerjakan outputnya adalah dendrogram atau fenogram ya. Kemudian analisis kekerabatan fenetik dengan menggunakan similarity tadi, automorfinya apa, apomorfinya apa, sinapomorfinya apa dari dendrogram yang terbentuk. Kemudian dibuat tabel karakter apa yang sama dari taksa yang diperbandingkan tadi ya. Di sini ada 5 taksa, ada ikan nilem, ikan kembung, ikan layur, ikan lidah, dan ikan lele. Karakternya apa saja?
Nah, tabel 6 ini akan menjelaskan bentuk kepala pipi bilateral itu dimiliki oleh taksa A, taksa B, taksa C. Seperti itu ya adik-adik. Selamat mencoba seperti tadi yang sudah kita lakukan bersama pada Genustor. Selamat mencoba terkait dengan taksonomi numerik sampai output keluaran dendrogram kekerabatan secara morfologi. Ya, semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini mendapat barokah dari Allah dan kita selalu diberikan kesehatan dan pandemi COVID-19 ini segera ada solusinya dan kita bisa bersama-sama untuk belajar di tatap muka biasa. Oke adik-adik, silakan terus belajar, kemudian proposal PKMPE-nya dikerjakan secara maksimal. Mohon segera bimbingan ke saya maupun ke Ibu Reni untuk menyelesaikan proposal PKMPE dengan sangat baik. Adik-adik bisa menggunakan analisis dendrogram ini untuk salah satu parameter dalam mengidentifikasi kekerabatan dari taksa yang adik-adik perbandingkan. Demikian perkuliahan pada hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.